awalnya mungkin saya sampaikan Pak. Saya senang ya. Mungkin saya selama jadi orang Kristen saya hanya mengikuti PA saja. PA seluruh mahasiswa di Yogyakarta. Itu tok saja. Setelah itu tidak ada lagi. Saya kemarin dihubungi Pak Sigit, saya bersyukur sekali. Yang pertama saya sampaikan bahwa saya ingin menceritakan kesaksian saya. Saya pernah bermimpi ketemu Yesus saja. Jadi saya mungkin saya mau meninggal waktu itu. Jadi waktu saya di Kalimantan Timur, saya di Balikpapan, saya habis main golf sore itu, saya pulang kemudian saya mandi terus di samping istri saya tertidur nonton TV itu. Tahu-tahu saya itu ada malaikat yang mengangkat saya. Kok kamu ikut saya? Saya kaget. Saya mau dibawa kemana? Dan kamu siapa? Saya adalah malaikat. Jadi saya ada di tengah-tengah lorong, suatu lorong. Lorong itu tidak terang, tapi tidak terang sekali. Di samping lorong itu gelap semua. Kemudian saya buat terbang. Panjang sekali lama. Saya tanya lagi, malaikat saya dibawa kemana? Nanti kamu akan lihat sendiri. Itu kenapa di luar lorong ini gelap semua di situ? Ya, itu isinya jin, setan, dan segala macamnya. Saya 3 kali saya menanya langsung dibawa kemana. Itu udah panjang udah jadi lorong ini. Saya buat terbang. Kemudian saya tanya yang ketiga kepada malaikat itu. Malaikat menjawab, nanti di depanku kamu akan melihat jawabannya. Lalu ada sinar putih sekali, kayak salju yang putih sekali itu di lorong itu, sinar itu. Akhirnya saya dibawa berhenti, tetapi saya melihat di dalam sinar itu ada suatu pemandangan yang sangat sejuk sekali, sangat indah. Saya tidak merasakan itu saya punya istri, saya tidak merasakan punya anak, saya tidak merasakan harta saya. Yang ada cuma saya bahagia saja melihat pemandangan itu. Tahu-tahu dari sinar itu turunlah suatu tangga, kayak pesawat tangga itu turun. Ada tangga itu. Tangga itu tahu ada kaki turun itu. Turun tangga. Saya langsung melihat kenapa nggak pakai sepatu atau sandal. Kemudian ada jubah putih sebatas mata kaki turun. Setelah sampai di dasar, dia langsung menengok saya. Saya langsung teriak, Yesus! Saya teriak begitu saya teriak begitu. Jadi Yesus tersenyum sama saya. Akhirnya Yesus itu langsung mendatangi saya tapi terbang. Mau saya pegang tidak bisa karena dia mungkin juga nggak tahu juga ada Tuhan nggak bisa. Akhirnya saya bilang hosana. Saat saya bilang hosana, ke tangan saya bilang hosana, Yesus sudah di atas saya. Istri saya menangis itu karena saya sablok itu. Saya hosana itu begini. Nah, karena istri saya bangun akhirnya di sini. Jadi intinya dari kesaksian saya ini, saya juga masuk Tuhan itu tidak tahu, artinya tahu sudah masuk. Dan saya di sini juga banyak sekali intervensi yang kepada saya. Tetapi saya yakin yang percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong saya di situ, dalam tugas-tugas saya di situ. Mungkin itu awalnya di situ, kepada ibu sekalian. Mungkin ini kesaksian saya untuk bisa share informasi bahwa dengan adanya mimpi saya itu sekarang saya menjadi nyaman di dalam lingkungan apapun. Saya merasa nyaman, ya, saya nyaman, dan di dalam kegiatan apapun saya merasa nyaman, tidak menjadi masalah. Shalom. Saya susah mau cerita dari mana karena panjang sekali, tapi saya singkat ya. Saya jadi polisi bukan karena cita-cita dari kecil, tapi perjalanan membawa saya dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh bahwa Tuhan ingin saya di situ untuk memperbaiki. Niat untuk memperbaiki ternyata tidak semudah membalik tangan, karena di dalam perjalanannya penuh dengan dinamika yang membuat
kita kalau fokusnya kepada masalah, maka kita akan jatuh di tengah jalan. Karena kita melihat dunia ini begitu besar, begitu gelap untuk kita hadapi. Karena kekuatan yang kita hadapi sekarang adalah kekuatan mamon. Itu yang utama. Tahun 2009 awal saya hampir mengundurkan diri dari kedinasan saya karena merasa bahwa kita mau kerja baik ternyata sering dikerjain walaupun kita tidak salah. Dari situ saya mengambil suatu keputusan bahwa kalau saya menyerah maka dua-duanya saya nggak dapat. Saya tidak dapat anugerah Tuhan, saya tidak dikasih Tuhan, dan dunia pun saya pun tidak akan mungkin bisa dapat. Karena apa? Batin saya selalu berantem ketika saya mau mengikuti cara dunia, batin saya berantem. Peperangan rohani terjadi. Dan akhirnya saya putuskan, ayah saya bilang, tenang dulu, tunggu waktu Tuhan, tunggu tanda dari Tuhan. Artinya apa? Keluarga itu penting. Keluarga merupakan ekstrak terpenting di dalam kehidupan kita di dunia untuk membawa keluarga ke surga. Ayah saya dulu seorang jaksa, terakhir jaksa agung muda, memberikan pesan kepada saya, kamu tidak perlu mendapatkan jabatan kalau kamu harus ngasih uang. Kamu tidak perlu dapat jabatan kalau kamu harus ngasih perempuan. Papa, mama tidak akan malu. Artinya kembali lagi, keluarga penting sekali. Jangan mendorong anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak. Seringkali lingkungan mengatakan, Bapak sekarang ada di mana? Selalu nanya jabatan, selalu nanya posisi. Ya. Jadi dari situ saja sudah terbangun bahwa mindset orang melihat kalau orang punya jabatan. Dan sejak saat itu saya tetap berjuang dan akhirnya saya tidak jadi mengundurkan diri dari kepolisian karena ada Tuhan taruh di dalam hati saya, kalau saya dari luar sulit saya untuk memperbaikinya dan sulit saya juga untuk menyuarakannya karena saya menjadi tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Singkat cerita, akhirnya saya 8 tahun di pangkat AKBP, kalau di Angkatan Darat itu Letnan Kolonel, dan selama 8 tahun selalu dijegal kalau naik. Dan setelah itu saya sekolah pun banyak dijegal. Dan saya beberapa kali ikut seleksi KPK juga. Tahun 2000 pangkat masih AKBP, Kombes, itu juga banyak dijegal. Hampir lolos tetapi waktu itu ada intervensi dan sebagainya. Dan tahun 2012 saya ikut sekolah, 2014 saya ikut sekolah Sespimti. Dan setelah lulus, tidak lama kemudian, 6 bulan kemudian, Tuhan angkat saya jadi bintang 1. Dan dalam waktu 3,5 tahun, puji Tuhan sudah bintang 3. Itu hanya semua kemurahan Tuhan. Tetapi di dalam proses itu pun tidak semudah yang orang lihat. Ya, terakhir waktu pas mau naik bintang 3 sendiri, ada demonstrasi yang demonstrasi kuasa Tuhan yang Tuhan perlihatkan dan saksinya adalah Pak Geren. Karena jam 7:30 pagi sebelum dipanggil Presiden, saya minta Pak Geren, Pak Dautoni, ayah saya, Pak Jack untuk membantu mendoakan karena nama saya hilang dari list untuk dinaikkan bintang 3. Dipanggil Presiden tidak ada. Tetapi jam 10:15 ada yang WA saya bahwa saya gagal untuk ikut dipanggil Presiden. Saya berserah dan jam 10:20 ada telepon dari istana, berhasil, saya segera berangkat, ditunggu jam 11:30. Dan itu luar biasa karena Tuhan demonstrasikan betapa ketika kita mengandalkan Tuhan itu seperti begini. Setiap hari fokus ke Tuhan aja. Karena ketika kita fokus kepada yang dunia, maka kita selalu takut. Kapan dunia ini mulai takut? Kapan dunia ini juga mulai sombong? Ketika ada bank, perhatikan ya, ketika kita selalu mengandalkan saving, kita pikir hidup kita bisa di-saving oleh bank tadi. Angka-angka itu menunjukkan harga diri kita. Angka-angka yang ada di bank itu menunjukkan kesombongan kita. Walaupun kita sekarang ada di gereja ini, tapi mungkin kesombongan kita ada. Tetapi
kekhawatiran kita juga muncul ketika angka-angka itu kita perhatikan. Loh, saya punya tabungan tinggal 1 juta. Padahal ketika Musa membawa orang Israel, bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan pelajaran, memberikan roti mana yang hanya boleh untuk dikumpulkan atau dipakai untuk sehari. Kalau dikumpulkan lebih dari sehari, maka itu akan busuk. Busuk artinya apa? Kita akan jadi sombong. Kita akan gunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Kalau berlebihan, itu udah nature-nya atau kebiasaan manusia, kedagingan manusia. Manusia fana selalu begitu. Selalu memanfaatkan untuk yang tidak-tidak. Bahkan seringkali berkat yang Tuhan berikan kepada kita anggap ini titipan. Sehingga kita mengumpulkannya untuk membangun harga diri, membangun nama. Itulah kaitan dengan angka-angka tadi. Gara-gara ada bank. Bank ini adanya ketika Tuhan Yesus lempar-lemparkan bangku, makanya bank itu berasal dari kata bangku. Dan bank inilah yang sekarang, yang mempunyai sistem perbankan ini, yang sedang mau membawa kita ke proses penggenapan antikris. Di mana sekarang teknologi yang kita pakai sekarang, itu hitungannya matematika. Coba lihat, perhatikan, di mana-mana orang selalu berhitung dengan matematika. Tidak mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah ajarkan kita 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kalau sudah amin, mulai sekarang praktekkan. Jangan amin tapi nanti masih berhitung dengan cara kita. Mulai sekarang andalkan Tuhan. Keluar dari gereja, andalkan Tuhan. Kenapa? Semua yang kita pakai, semua yang kita punya sekarang kita akan tinggalkan. Gak ada gunanya, betul-betul gak ada gunanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dan kita tidak punya waktu lagi. Pulang dari sini kita gak tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang terjadi, tetapi kita gak tahu. Kalau kita selalu mengandalkan hitungan matematika, hitungan manusia, kekhawatiran demi kekhawatiran yang terjadi. Tetapi itulah konsep antikris yang sekarang sedang terjadi. Manusia semakin mengandalkan hitungan matematika. Apa? Semua dipaksa untuk mencari uang. Hampir kita punya alasan, selalu punya alasan tidak punya waktu untuk Tuhan. Pegang gadget bisa 5 jam. Dan memang kita dibikin caranya selalu dengan konsepnya apa? Mudah, cepat, nyaman. Itu cara-cara iblis. Ya, konsepnya mereka terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur, ada organisasi. Mereka bergerak di mana-mana, termasuk radikalisme. Itu adalah cara daripada antikris. Ya, termasuk krisis ekonomi, kita dibikin takut. Ya, konsepnya selalu sistematis. Sistematisnya seperti apa? Propagandanya ketakutan. Nanti tahun depan akan krisis ekonomi. Nanti tahun depan atau 2 tahun lagi akan habis minyak. Itu adalah manipulasi mindset. Itu adalah tipu muslihat iblis yang disampaikan kepada kita supaya manusia-manusia ini menjadi panik dan rebutan untuk mendapatkan itu. Nanti tahun depan dia mulai berhitung dengan matematika. Oh, tahun depan saya harus punya tabungan segini-segini. Kalau enggak saya nggak bisa hidup. Salah. Saya pastikan itu salah. Karena selama ini saya pun hidup bukan dengan hitungan matematika. Andalkan dari sumbernya. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang menjadi core kehidupan seperti mesin tadi adalah roh. Tubuh ini akan binasa. Makanya kalau ada orang meninggal dibilang telah berpulang. Telah berpulang ke rumah Bapak. Cuma pertanyaannya ke rumah Bapak sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Nah itu. Jadi yang menjadi core utama adalah roh. Bukan tubuh. Tubuh dan jiwa sangat dipengaruhi oleh core tadi. Di dalam, makanya dibilang, kuduskanlah tubuhmu. Karena di dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang connect dengan Roh Kudus. Connect dengan kuasa atau gelombang energi dari surga. Itulah yang menghidupkan kita sekarang ini. Bukan makanan. Makanya dibilang manusia hidup bukan dari roti dan daging, tetapi dari firman Allah. Kenapa? Firman itu yang connect ke atas. Itulah yang membuat kita hidup. Rupanya begitu. Saya juga baru tahu kenapa saya harus sampaikan ini. Jadi ke depan nanti ini kita dalam proses globalisasi untuk masuk ke antikris. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 akan sedang berproses. Kenapa? Dengan adanya imane, kita sekarang dipaksa untuk membayar pakai itu. Lama-lama sudah tidak kehilangan uang. Uang kertas sudah tidak ada dan kita akan dikunci menjadi robot hidup, bukan manusia lagi. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada saat ini untuk melayani Tuhan,
We have no time anymore. Waktu kita sudah sangat dekat. Jangan dipikir masih 20 tahun lagi, jangan. Berpikirlah bahwa tinggal tahun depan, berpikirlah tinggal besok. Supaya kita sungguh-sungguh. Hari ini, saya tiap hari dapat serangan kuasa gelap. Tetapi itu menggiring saya bahwa tidak ada dokter, tidak ada tabib yang agung. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong saya. Betul-betul ini, saya punya punggung sampai datang tadi, itu ditusuk-tusuk seperti ribuan jarum nusuknya. Hampir setiap hari, yang mau dihantam adalah jantung saya. Saya harus bersaksi sini, jantung saya. Dan sewaktu-waktu bisa hilang. Tetapi itu membuat Tuhan menggiring saya bahwa satu-satunya yang kau bisa andalkan hanya Tuhan. Enggak ada yang lain. Sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Serahkan, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan akan mengangkat pada waktunya. Serahkan juga kekhawatiran kita setiap hari. Hai ke dalam tangannya, karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Manusia bisa mereka-rekakan jahat, tetapi Tuhan selalu memberikan kebenaran. Tuhan tidak akan pernah, akan selalu mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan selalu naik dan tidak pernah turun. Lakukan itu, imani itu di setiap bagian kehidupan kita. Pekerjaan kita, jadi tukang sapu, jadi satpam, jadi apa. Jadilah agent of change of Christ. Menjadi agen-agen Kristus. Mari kita mulai bersama-sama. Kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri nggak sanggup. Ya, begitu keluar dari sini saya suka perhatikan. Di lift itu sudah menjadi tidak seperti yang di dalam gereja. Sikut-sikutan. Malah pernah dulu ada yang mau berantem hanya gara-gara lift. Bagaimana? Coba sadari itu. Di lift saya lihat sudah nggak paling saling kenal. Senyum pun tidak. Mari mulai lemparkan senyum-senyum. Mari mulai jangan terpengaruh dengan gadget-gadget itu. Kalau ada itu berikan komentar yang memberkati. Di sini peperangan rohani. Gadget ini melemahkan tubuh manusia dengan dua cara. Kontennya satu, kemudian gelombangnya. Gadget ini punya kekuatan magic. Hipno elektromagnetik. Nanti saya bisa buktikan bahwa hipno ini bisa melemahkan sel-sel tubuh kita. Apa yang dihancurkan? Struktur DNA dari tubuh manusia. Lalu dia merusak membran sel menghasilkan hormon-hormon negatif, hormon-hormon beracun atau enzim beracun, dan dia akan mempengaruhi mindset manusia. Itu yang dilakukan. Jadi sistemnya adalah selalu propaganda ketakutan. Itu ISIS itu juga buatan. 9/11 juga itu buatan. Itu buatan daripada Antichrist. Terus kemudian kayak krisis segala macam, demo apa segala. Jadi semua itu adalah buatan. Supaya apa? Ujung-ujungnya ada uang. Setiap ada hajatan selalu ada panitia. Setiap panitia selalu butuh anggaran untuk melaksanakan. Jadi itu caranya. Semua larinya ke uang. Sekarang kekuasaan yang dikejar semua uang. Orang berantem semua karena uang. Karena itulah ciri-ciri manusia zaman, cinta akan uang. Cinta akan uang adalah sumber dari segala sumber kejahatan. Manusia akhir zaman akan selalu menjadi hamba uang, dan walaupun beribadah saat ini menjadi tidak percaya lagi dengan kekuatan ibadah itu sendiri. Kiranya apa yang saya bisa sampaikan singkat ini bisa memberkati kita semua. Mulai saat ini jangan andalkan hitungan matematika, karena Wahyu 13 ayat 16 ada kata bilangan itu. Makanya kita selalu diarahkan kepada bilangan. Bilangan itu, ranking sekolah membuat orang sombong ketika dia ranking 1. Juara ini, juara itu, sadar gak itu? Ya. Tapi bukan kualitas yang dikejar, angka-angka. Sistem demokrasi kita pun begitu. Satu suara, satu orang, satu suara, dan ini. Akhirnya apa? Suara yang tidak bagus bisa mengalahkan suara yang bagus. Dan itu adalah konsep dunia, selalu untuk mengarahkan ke sana. Sistem yang ada pun sekarang demikian. Selalu sistem manajemen resiko, dibikin takut sehingga dibikin sistem-sistem supaya ini. Kita sedang menuju ke masa Antichrist. Kenapa? Nanti kita belanja chipsnya ada di sini. Sekarang dengan adanya OVO ini sedang bergerak ke sana, dan nanti kita akan dikunci dengan sistem itu. Kita tidak bisa lagi mencipta, mempunyai rasa dan karsa. Pada akhirnya
kita akan dikasih pilihan. Mau ikut sistem ini berarti hianati Tuhan atau tidak. Itu pilihannya nanti. Jadi bersiap, perkuat iman kita. Jangan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama. Kalau kita sendiri-sendiri kita pasti banyak khawatir. Mulai sekarang jangan terpancing dengan itu, jangan ribut dengan gadget. Karena itu semua adalah mainan. Ini semua tipu muslihat. Membuat kita ikut-ikut marah, ikut-ikut jengkel. Kalau orang bilang, ayo suara ini apa tuh, silent apa tuh namanya, silent suara yang tidak ini munculkan. Nggak perlu, berkati aja. Kiranya Tuhan ampuni dia, Tuhan ampuni dia, dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan sebagainya. Baru menunjukkan itu adalah Laskar Kristus. Terima kasih, Shalom, semoga memberkati.